Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur dan juga pelaporan dari aplikasi. Nah, untuk halaman awal di sini user akan ditampilkan pada halaman login akun. Namun sebelumnya semisal user masih belum memiliki akun, maka user dapat melakukan register akun. Di sini semisal kita beri nama UMKM 4, maka kita juga isikan untuk field lainnya secara random saja. Kemudian klik tombol sign up. Dan setelah itu user akan ditampilkan pada halaman login dan kita isikan field yang sudah diregister sebelumnya. Setelah register dan juga login, maka user akan ditampilkan pada halaman home ataupun dashboard yang menampilkan seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga laporan laba rugi. Nah, semisal untuk awalan, di sini user harus memasukkan aset, baik itu aset lancar maupun aset tetap. Nah, di sini user dapat mengklik tombol tambah aset. Nah, untuk awalan kita akan coba masukkan untuk aset tetap, semisal kios warung dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan juga untuk aset tetap lainnya, peralatan, semisal meja, kita inputkan sebagai aset tetap juga dengan harga semisal Rp100.000. Kemudian kita juga akan menambahkan untuk aset lancarnya, semisal kita inputkan kas dari penjualan sebesar Rp1 juta. Kemudian setelah kita menambahkan aset, baik itu aset lancar dan juga aset tetap, selanjutnya kita akan menginputkan persediaan barang dagang yang sudah dimiliki. Di sini kita akan inputkan pada halaman pembelian. Nah, di sini user dapat menambahkan pembelian. Kemudian semisal kita pilih tanggal 1, diskonnya kita kosongkan untuk namanya, semisal kita inputkan Tango sebanyak 100 buah. Di sini kita pilih satuan barangnya peaches, kemudian harga satuannya Rp1.000. Kemudian kita inputkan juga semisal Oreo. Oreo sebanyak 50 buah dengan harga satuannya Rp2.000. Oke, mungkin untuk barang dagang Tango dan Oreo, kita akan lanjut untuk menginputkan modal usaha yang dimiliki dan user dapat menginputkan pada halaman modal. Di sini kita tambahkan di sini modal, semisal modalnya yang dimiliki sebesar Rp7.773.500. Setelah itu kita akan lanjut ke fitur penjualan dan juga pembelian. Nah, di sini user dapat mengakses pada halaman penjualan. Nah, untuk penjualan sendiri di sini ada penjualan secara tunai dan juga secara kredit. Kita akan coba inputkan untuk penjualan tunai. Semisal kita inputkan di sini tanggal 3 dengan nama produknya tadi kita masukkan Tango semisal, dan untuk jumlahnya 20 dan harga satuannya itu kita jual semisal 1.500 satuannya. Kemudian kita inputkan juga penjualan tunai lainnya, kita tambahkan Oreo. Di sini sebanyak 16 buah
pieces dan kita jual dengan harga 2.500 per satuannya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjualan kredit. Namun karena penjualan kredit ini ada kreditur, maka sebelum menginputkan penjualan kredit, user harus menambahkan nama dari krediturnya itu sendiri pada halaman kreditur di sini. Kemudian kita tambahkan krediturnya, semisal kita tambahkan dengan nama Asep, alamatnya di Bandung. Kemudian setelah menginputkan kreditur, maka user dapat menginputkan penjualan secara kredit. Nah, di sini kita tambahkan penjualan kredit, tanggalnya kita cek saja. Nah, di sini akan ada pilihan nama kreditur yang akan tampil dari nama kreditur yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Untuk umur utangnya semisal 15, untuk produk yang terjualnya semisal itu tanggal sebanyak 5 buah. Harga satuannya tadi kita jual seharga 1.500. Setelah itu kita akan coba juga untuk pembelian. Untuk pembelian juga sama, ada pembelian tunai dan juga pembelian kredit. Di sini kita akan coba dulu untuk pembelian secara tunai. Di sini untuk tanggalnya kita random saja. Kemudian untuk nama yang dibelinya, kita beli Tango sebanyak 10 buah dengan harga satuannya tadi 1.000 pieces. Baik, selanjutnya kita coba juga untuk pembelian secara kredit. Namun di sini juga user harus menambahkan supplier, maka user juga harus menambahkan supplier dulu pada halaman supplier di sini. Kita tambahkan semisal suppliernya itu PT Maju Mundur, alamatnya di Bandung. Setelah ditambahkan, maka user dapat melakukan pembelian secara kredit. Nah, di tampilan pembelian kredit di sini akan ada nama supplier berdasarkan nama supplier yang sudah diinputkan sebelumnya. Semisal untuk umur utang 15 hari, kemudian nama produk yang dibelinya semisal Oreo sebanyak 5 buah, harga satunya Rp2.000. Oke, setelah menginputkan penjualan dan juga pembelian, semisal terdapat transaksi lain, baik itu semisal pembayaran utang, penagihan utang, dan lain sebagainya, itu bisa kita inputkan pada halaman buku kas. Nah, di sini kita akan tambahkan pemasukan terlebih dahulu. Nah, semisal untuk tanggal transaksinya kita masukkan random saja. Kemudian semisal ada yang mau membayarkan utangnya, di sini maka akan muncul ketika kita memilih penagihan utang nama krediturnya. Kemudian harganya semisal 90.000. Setelah dimasukkan maka akan masuk sebagai pemasukan. Kemudian kita tambahkan juga semisal pengeluaran. Di sini semisal kita memiliki utang dan akan melakukan pembayaran, maka kita bisa masukkan sebagai biaya operasional semisal Rp40.000. Setelah itu akan masuk sebagai pengeluaran. Di sini kemudian kita masukkan juga semisal ada karyawan yang harus digaji ataupun lainnya.
kita akan masukkan pembayaran pengeluaran dari segi gaji karyawan. Semisal kita bayarkan sebesar 100.000, maka akan masuk juga sebagai pengeluaran. Nah, setelah semuanya terisi, kita akan coba cek keseluruhannya pada semua laporan. Di sini tadi untuk utang dan juga piutang akan terarsipkan atau tersimpan pada halaman buku utang di sini. Di sini ada tab utang dan juga piutang bisa terlihat. Kemudian untuk laporannya juga ada posisi keuangan atau neraca yang memperlihatkan dari segi aset dan juga utang modal. Kemudian ada juga laporan laba rugi di sini. Dan di sini untuk laporan laba rugi menampilkan pendapatan dan juga beban dari inputan-inputan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian untuk video demonstrasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.